sahabat pembelajar, apa kabar hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Bersama saya Rutri Cenebaho. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan untuk tugas di luar kelas yang ketujuh dalam proses motivator magang. Pertanyaannya terdiri dari yang pertama, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Bila ada murid yang tidak mau masuk kelas, yang harus dilakukan adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang disukai. Misalnya anak-anak itu lebih suka bercerita, mendongeng, bertepuk tangan, bernyanyi, maka motivator harus lakukan itu terlebih dahulu untuk menarik perhatian anak. Yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Tentunya kita harus segera mendiamkan anak dan memberi kegiatan yang disukai. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Yang harus dilakukan motivator adalah mengalihkan perhatian anak lalu berikan kegiatan yang dia sukai. Yang keempat, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Berikan kegiatan yang disukai supaya anak tidak mempunyai pikiran yang kosong. Lalu yang selanjutnya, apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Setiap minggu tugas motivator yaitu melakukan evaluasi dengan level untuk membuat laporan tentang masalah yang timbul dalam proses belajar. Selanjutnya, apa saja tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator setiap hari? Pastikan kelas dalam keadaan rapi dan bersih. Pastikan bahwa file kegiatan sudah dipersiapkan sebelum belajar. Pastikan bahwa sikap motivator selalu ceria dalam menghadapi murid. Pastikan motivator tidak akan marah kepada murid dalam kondisi apapun. Pastikan motivator tidak ada pikiran atau ucapan murid kepada murid malas, bodoh, dan nakal. Bila murid tidak berminat melakukan kegiatan apapun, kesalahan bukan pada murid. Lalu kemudian pastikan bahwa murid merasa nyaman dalam kelas, murid merasa senang berada di dalam kelas. Pastikan bahwa murid melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat baca dan belajar. Pastikan bahwa murid kegiatannya sesuai dengan tahapan perkembangannya. Pastikan bahwa kegiatan murid bervariasi dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Pastikan pemberian PMR, permainan rumah, sesuai dengan kemampuan dan kemauan murid. Dan tambahan, patuh kepada atasan sesuai dengan tujuan organisasi. Selanjutnya, amati dan pelajari anak murid Bimba Duafa yang telah diobservasi, kemudian jelaskan mengenai nama, usia, karakter, dan kesukaan masing-masing anak. Dalam grup 1, 1113 untuk jadwalnya Senin, Rabu, Jumat pukul 13.00. Nama anak pertama adalah Haditya El Safik. Kesukaannya adalah mobil-mobilan. Karakter anak ini aktif berbicara. Tahapan kurikulum baca verbalnya 4 HVS dan 5 HVS. Tahapan kurikulum baca modulnya B1C. Tahapan kurikulum tulis modulnya T6. Tahapan kurikulum matematika modulnya M4A. Yang kedua, nama anak M. Zaidan. Kesukaannya pesawat. Karakternya pendiam. Tahapan kurikulum baca atau verbalnya 4 HVS. Tahapan kurikulum baca modulnya B1A. Tahapan kurikulum tulisnya modul T2, tahapan kurikulum matematikanya modul M3A. Untuk grup 2, 114, Senin, Rabu, Jumat jam 14.00. Nama anak
M. Arsyad Al-Faqih, kesukaannya kapal laut, karakternya aktif berbicara, tahapan kurikulum baca verbalnya 4 HVS, tahapan kurikulum baca modulnya B1C, tahapan kurikulum tulisnya modul T 6, tahapan kurikulum matematikanya modul M 4A. Yang kedua, nama anak Almira Salsabila, kesukaannya bunga, karakternya ceria dan aktif berbicara, tahapan kurikulum baca verbalnya imbuhan me, meng, dan mem. Tahapan kurikulum baca modulnya B6, tahapan kurikulum tulis modulnya T8, tahapan kurikulum matematika modulnya M6A. Demikian observasi terhadap anak-anak dan kesukaan mereka di dalam kelas. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di kesempatan selanjutnya. Salam dari saya, Ruth Rijanebah.